Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu melimpahi kita dengan kebaikan dan melindungi kita dengan kuat kuasa-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mampu melakukan segalanya, yang memberikan kami proteksi ilahi dari segala yang jahat. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat hari ini, di hari yang baru ini, dengan kuasa kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara Finlandia selama 7 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara terbahagia di dunia. Indonesia berada di urutan ke-80 dalam indeks negara paling bahagia, sedangkan di posisi terbawah adalah Afghanistan. Mengapa Finland menjadi nomor 1 dalam indeks kebahagiaan? Disebabkan oleh beberapa faktor penilaian. Di antaranya adalah pendapatan per kapita yang tinggi, tunjangan sosial yang baik, pendidikan yang gratis, persamaan hak, kebebasan berekspresi, dan tingkat korupsi yang rendah. Satu pertanyaan muncul, apakah harus kita tinggal di Finlandia untuk merasa bahagia? Tentu tidak demikian, saudara. Apakah kebahagiaan kita selalu berkaitan dengan kenyamanan, kesenangan, dan keberhasilan? Tentu, saudara, kalau kita selalu mengaitkan dan menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang lahiriah, maka kebahagiaan kita akan selalu terganggu. Tapi di sini, saudara, firman Tuhan kita perhatikan berbicara kepada kita tentang kebahagiaan yang harus kita miliki bahkan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ujian sekalipun. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 ini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk melihat kebahagiaan dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif ilahi yang memandang jauh melampaui kondisi yang terlihat, situasi yang ada dalam kenyataan kita. Secara manusiawi mungkin kita merasa tidak berbahagia ketika ada ujian demi ujian yang datang dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan di sini mengajarkan kita untuk bersikap berbeda. Kita hendaknya berbahagia dalam segala ujian yang ada. Jangan biarkan ujian merenggut kebahagiaan, merenggut sukacita kita, merenggut damai sejahtera yang ada dalam kita. Tapi biarlah kebahagiaan surgawi, sukacita ilahi, damai sejahtera Roh Kudus itu yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak dikalahkan oleh keadaan, tidak dikalahkan oleh situasi ujian dan pencobaan. Ketika ujian atau pencobaan datang, jangan kita putus asa, jangan merasa kalah, jangan menjadi down dan kehilangan semangat. Tapi mari kita lihat dan hadapi setiap ujian dan tantangan ataupun pencobaan itu dengan sikap yang benar. Hadapi itu
dan sikapi sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman yang semakin kuat dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7, di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan, ujian, atau apapun situasi yang sulit, hendaknya kita hadapi dengan sikap berbahagia, sehingga kita tidak dikalahkan oleh keadaan, tapi kita berkemenangan, dan iman kita menjadi semakin murni. Mari percaya saudara, dalam segala keadaan, Tuhan mengerjakan perkara yang indah dalam hidup kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berbahagialah selalu di dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan kalah dengan keadaan, tapi bersyukurlah selalu dan nikmati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dengan senantiasa memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami semua untuk tidak kalah dengan keadaan, tapi bersikap yang benar, berbahagia dalam setiap pencobaan, berbahagia dalam ujian-ujian yang ada, selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan tidak dikuasai, tidak dipengaruhi oleh keadaan yang kami alami. Tolong kami Roh Kudus, dan jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala hal. Kami berjalan dalam kuasa Tuhan, bukan berjalan dalam kuasa ataupun pikiran-pikiran kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala hal yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan menjadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepada-Mu. Setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami kemenangan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.